من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت الحمد لله على جميع نعم التي لا تحصى أبدا وكم من نعمة أنمت علينا قال لك الشكرنا وكم من بلية ابتليتنا قال لك الصبرنا سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jemaah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Dialah Allah yang memberikan hidayah pada kita semua dan memberikan kesempatan hidup dengan iman dengan Islam. Alhamdulillah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa kali saya absen karena kondisi tidak memungkinkan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pada hari ini saya akan membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebetulnya banyak sekali yang saya mau curahkan ilmu sehingga jemaah-jemaah yang saya cintai betul-betul mengerti tentang ibadah dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kesehatan serta kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayurdillah bi khairan yufaqihu fid-din." Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau Allah cinta seorang hamba, kalau Allah ingin baik kepada hambanya, senang dengan hambanya ini, maka hambaannya ini dijadikan haus akan ilmu agama. Yufaqihu fiddin, dia memahami urusan-urusan agama. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk yang berkumpul di sini, termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Ada 113, nah, mudah-mudahan dicintai oleh Allah ibadah dengan ilmu. Ya. Karena kita harus menuntut ilmu. Karena jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Iman kita, iman yang berdasarkan ilmu, bukan iman hanya kepercayaan gitu saja. Saya akan luaskan, kemudian saya akan mengerucut, baru kita masuk hadis. Ya. Mudah-mudahan saya bisa kuat dalam setiap jam ini untuk memberikan kajian. Kalau bicara yang luas, manusia itu, kalau kita bicara iman itu kan keimanan, ditranslate kepercayaan. Mukmin ditranslate orang yang beriman. Ini mohon maaf, jangan tersinggung, ini internal orang-orang Islamnya. Jadi kalau kita lihat teks Al-Quran dan hadis, orang-orang yang tidak beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak disebut dengan mukmin, tidak disebut dengan orang-orang beriman. Disinilah kalau pakai bahasa Indonesia akan susah, karena iman diterjemahkan percaya, berarti agama-agama selain Islam mereka percaya ada Tuhannya 3. Mungkin Tuhannya lebih daripada 3, mereka percaya. Iman juga, mukmin, mereka juga percaya, maka orang beriman. Nah ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Maka itu kepercayaan Islam itu berdasarkan logical thinking. Kita berdasarkan ilmu. Maka bedanya iman kita dengan imannya selain orang agama Islam, Muslim, itu mereka beriman tanpa ilmu, kita beriman dengan ilmu. Ini penting sekali. Mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya sudah 40, 50, 60, dan seterusnya, kokoh, tidak terpengaruh dengan bahasa semua agama baik dan sama. Tapi untuk anak-anak milenial, cucu-cucu kita mungkin mereka bisa goyang. Katakan semua agama sama.
Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengetahui kajian saya, judulnya Agama Islam, Agama yang Paling Benar. Itu ada di YouTube juga. Ya. Itu harus kita kaji. Jadi iman pun harus dengan ilmu. Semua agama selain Islam tidak masuk akal. Dasar teologinya sudah tidak masuk. Kebetulan saya dulu ngambil perbandingan agama dan lama di filsafat. Nah, ini yang luas. Ya. Oke, saya tidak akan membahas ini. Maka orang-orang yang selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak bertauhid, mereka tidak disebut dengan iman, tidak disebut dengan mukmin, tidak disebut dengan orang beriman. Mereka disebut dengan kafir. Kafir itu bahasa Inggris sama kafir, menutup. Apa yang tertutup? Akalnya tertutup, hatinya tertutup. Maka itu kita belajar menuntut ilmu supaya ini terbuka dan ini terbuka dengan ilmu. Nah, ini yang luas ya. Maka itu banyak orang-orang yang belajar agama, belajar akhirnya dia masuk Islam. Sebaliknya orang yang Islam keluar dari agama Islam karena kemiskinan, karena kebodohan. Baik, saya tidak akan bahas. Kita masuk. Internal kita orang-orang beriman. Orang beriman ada yang beribadah secara tradisional. Religion understanding-nya didesain oleh culture, budaya, kebiasaan, tradisi. Tidak lagi by Al-Quran and Hadis design, tidak lagi didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Maka harusnya dia membaca sumbernya. Kita kasih contoh saja, kita banyak terombang-ambing dalam hoax. Katanya, semua serba katanya. Di WA grup banyak sekali kehebatan, keutamaan bulan Rajab. Tapi lebay, berlebihan. Dapatkan sekian ribu tahun dan seterusnya. Ini hadisnya palsu. Bukan sekedar lemah, tapi palsu, buatan. Ya. Jadi kadangkala orang itu beribadah juga tanpa ilmu, ikut-ikutan. Nah ini yang mudah-mudahan kita tidak wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan Anda ikuti yang Anda tidak punya ilmu. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus pegang wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ngikutin sesuatu yang mana kamu tidak punya ilmunya. Maka kita harus belajar, jangan hanya nguping doang. Sampai pun bapak-bapak ibu mendengar ceramah saya tidak bisa diterima gitu saja, dicerna lagi, dicek lagi. Maka kita butuh belajar. Banyak hal-hal yang di luar, yang tidak ada dasar hadisnya, dia melakukan. Tapi ada juga yang ekstrem juga, semua bid'ah haram, nggak ada dasar. Nggak ada nama ibadah-ibadah Rajab. Nah ini yang harus kita, yang satu terlalu keras, yang satu terlalu lebay dalam ibadah. Kita harus betul-betul belajar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara dalil, ada sanad, dasar-dasarnya dari ini baru Rasulullah bersabda. Ada matan itu esensinya. Kalau kita melihat sesuatu, jangan hanya sanadnya saja, oh hadisnya dhaif, buang, enggak. Lihat matannya, esensinya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis enggak secara umum. Kalau sesuai, ambil. Kalau tidak sesuai, buang. Matanya, esensinya. Gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita hanya berpegang teguh hanya kepada sanadnya aja. Oh ini lemah. Kalau lemah ya dibuang aja. Ngapain kita pakai, kita harus. Nah, ada yang nggak memakai hadis-hadis yang lemah. Ada yang memakai hadis-hadis yang lemah. Yang disebut dengan i'mal al-hadis al-dha'ifah. Ada yang memakai pakai hadis-hadis dhaif. Ada yang tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita lupa bahwa di dalam ilmu itu banyak ulama dan banyak pendapat yang harus kita baca. Kenapa yang harus kita baca? Karena kita tidak boleh fanatik pada satu pendapat saja. Kita buka wawasan kita.
Jadi tidak serta-merta hadis lemah langsung kita buang, tidak, nggak boleh. Kita harus betul-betul memahami ini hadisnya riwayatnya seperti apa. Nah, hadis lemah kalau memang lemah, tetapi lihat esensinya benar apa enggak. Esensinya itu matan hadis, matan itu isinya. Isi daripada hadis itu secara ini benar apa enggak isinya. Apakah isinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain? Nah, kalau memang bertentangan ya kita buang. Tapi kalau tidak, ambil. Apalagi satu ruh. Kadang-kadang kita tidak melihat ini. Yang penting doif langsung dibuang. Yang penting doif langsung dibuang. Jangan melihat doifnya karena kita tidak ngerti. Hadis doif itu tidak serta-merta Anda buang. Tidak semua hadis doif itu Anda buang. Karena kalau hadis doif itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Ayat-ayat Quran bahkan. Satu ruh gitu kan. Tidak ada bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, tapi memang dia statusnya adalah dhaif. Nah, maka kita butuh ilmu. Kalau kita nggak belajar, gitu kan, kapan lagi kita mau belajar? Nah, ini yang harus kita yakini. Apa yang kita sudah lakukan harus berdasarkan ilmu dengan banyak pendapat ulama, dengan banyak hadis kita baca. Nah, permasalahannya kita ini tidak cukup waktu untuk belajar ini semua, Ustaz. Ya sudah. Bukalah pendapat banyak ustadz, bukan hanya satu ustadz. Bayangkan kalau Anda mau ibadah sana, Ustadz saya mau puasa. Tidak ada puasa Rajab. Puasa Rajab itu haram, bid'ah. Nah, kan gitu. Padahal dalam puasa Rajab itu disebut dengan Ashhurul Hurum. Ini contoh. Yang gampang saja, mungkin bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala mendengar hadis yang sangat-sangat tenar sekali ya, yaitu tentang istighfar. Kalau kita tilik secara sanad, dia lemah, gitu. Sangat lemah sekali. Kenapa? Karena hadis ini yang disebut dengan banyak beristighfar itu statusnya adalah lemah, hadisnya dhaif. Tetapi secara esensial, masya Allah, luar biasa. Kenapa disebut dengan rumah? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan esensi daripada hadis itu sendiri. Yang kita sudah hafal hadis-hadis man lazimal istighfar. Barang siapa yang selalu banyak istighfar. Yang tadinya di dalam kesempitan dilapangkan oleh Allah. Yang tadinya dalam keadaan kesusahan dimudahkan oleh Allah. Yang tadinya dalam keadaan sedih digembirakan oleh Allah. Kenapa? Karena banyak-banyak istighfar. Coba perhatikan dasar hadisnya. Lemah. Tapi esensinya, Masya Allah. Sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan hadis-hadis surat Bukhari. Hadis-hadis yang sahih. Ini yang harus kita pahami. Oh ternyata kita memang dianjurkan. Esensinya esensial. Maka jangan hanya melihat, ini tidak ada dasarnya. Buang, tidak ada dasarnya, buang. Tidak ada. Semua tidak ada dasar. Kenapa? Dia mengatakan tidak ada dasarnya karena hanya gara-gara ini adalah hadis yang lemah. Selama tidak bertentangan, ambil. Apalagi satu ruh jalan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa malah dibuang? Ini nih contoh. Sama dengan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya dhaif. Yang menceritakan bahwa ada orang yang sholat selama 60 tahun. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya ditolak oleh Allah. 60 tahun dia sholat. Status hadisnya dhaif. Tapi esensinya sama dengan hadis-hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Bahkan Al-Quran menjelaskan hal itu. Maka jangan hanya terikat dengan dhaif. Sahih, dhaif saja. Dibuka. Buka hadis yang banyak. Dibuka, wawasan kita dibuka. Gitu. Jangan sampai kita hanya mendengar tapi tidak berpikir. Banyak orang merasa lebih hebat karena merasa lebih dekat dengan Allah karena dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang lain dianggap tidak ikut sunnah Rasulullah. Ini menganggap orang lain tidak ikut sunnah Rasulullah SAW. Menganggap inilah yang berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita tidak masuk banyak hal-hal seperti ini. Maka saya akan ajarkan kepada bapak-bapak ibu semua bagaimana kita bisa memahami dalil-dalil secara komprehensif. Jangan sampai hanya parsial. Parsial itu hanya 1, 2, 3 dalil saja.
yang lainnya ditinggalkan. Ini yang harus kita hati-hati, ekstra hati-hati. Jangan sampai mudah ini nggak bisa, buang. Yang gampang kita lihat hadisnya, statusnya seperti apa, sahih atau tidak cukup matanya sesuai Al-Quran hadis atau tidak. Ini baru. Nah, sekarang kita pernah mendengar bulan Rajab. Bulan Rajab itu tidak ada amal ibadahnya. Padahal bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum. Dalilnya jelas, diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apakah mereka ini ahlul bid'ah? Tidaklah, tidak. Maka kita membuka wawasan kita dengan ilmu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya curhat sedikit. Kehidupan dunia ini kita harus jalani dengan ilmu. Income seseorang sangat tergantung ilmunya. Bukan underestimate terhadap tukang parkir ataupun pengulung, tidak. Jangan salah paham. Income mereka kecil karena ilmunya sedikit. Beda seandainya seorang dokter, seorang profesor, atau dengan ilmunya dia income-nya pun besar. Jadi ilmu sangat menentukan income. Begitu juga tentang akhirat, Bapak. Pahala kita besar karena dengan ilmu. Tanpa ilmu justru nggak dapat pahala, dapat dosa, iya. Nah, ilmu inilah yang harus kita bangun dengan membaca. Iqra, bacalah. Seharusnya umat Islam umat yang membaca. Tapi kita banyak hanya mendengar tanpa membaca. Akhirnya terombang-ombang ambing dengan hoax, isu, ataupun apa. Oh, semua serba katanya. Maka kita mencoba untuk membaca. Nah, banyak, kalaulah dalam kehidupan dunia income seseorang tergantung ilmunya, begitu juga ibadah. Ada orang sholat Allah, Allah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Dia sholat, yang penting sholat tepat dengan cepat. Dia tidak bisa memahami sholat dengan baik. Dia tahu sholatnya sudah tidak ada hadas kecil, hadas besar, lepas dari najis, sudah berwudu, sudah menghadap kiblat. Tapi hanya itu ilmunya. Tapi dia tidak mendalami lagi. Ada nggak yang salah? Apalagi sampai dasar, apakah saya diterima nih sholat ini? Betul, perhatikan. Ada dua hal yang berbeda. Betul, sangat betul. Hanya Allah yang tahu diterima atau tidak ibadah kita. Betul. Maka ada doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima semua. Ketika akhir Ramadan Rasulullah mengajarkan hal itu. Tapi apa iya Allah tidak ngasih tahu apabila amalan kita tidak diterima? Ada orang 60 tahun salatnya tidak diterima. Masa sih ya Allah nggak ngasih tahu ketika hidup di dunia? Masa Allah nggak ngasih tahu bahwa sholatnya tidak diterima? Kenapa? Ya Allah, kau nggak menerima sholat aku, ya Allah. Harusnya dikasih tahu. Ya, kalau nggak dikasih tahu, kejam sekali Allah setelah kita wafat di akhirat, kamu tidak diterima sholatnya selama 60 tahun. Tidak mungkin Allah nggak ngasih tahu. Allah maha sayang, maha baik, maha segalanya. Tidak mungkin. Pasti Allah ngasih, memberitahu kepada kita semua. Nah, sekarang kita melihat puasa kita nanti bulan Ramadan. Apakah diterima puasa kita? Bagaimana cara supaya puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Ini yang harus kita paham. Jangan sampai kita tanpa ilmu menjalani ibadah bulan Ramadan. Bapak-bapak ibu, depan kita ada HP, depan saya ada laptop. Baterainya habis, dikasih tahu. Karena yang bikin HP dan laptop sangat sayang sama kita supaya kita nggak susah. Supaya kita tidak susah. Maka itu kita harus mengetahui betapa Allah maha baik. Pasti kalau ada yang salah pasti dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang harus kita pahami. Mobil kita bensinnya habis pasti dikasih tahu. Karena yang bikin sangat sayang sama kita. Dan mungkin tidak ngasih tahu.
Tidak mungkin Allah maha jahat, tidak mungkin Allah maha baik, maha sayang, dan maha pintar. Betul, amal ibadah kita hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau ada yang salah dalam ibadah, mesti Allah ngasih tahu kepada kita semua. Ada orang 60 tahun tidak diterima salatnya ketika menghadap Allah, dan itu diterangkan dalam hadis, walaupun hadis sebutan sahih, tapi secara esensial sanadnya sangat kuat sekali. Tidak mungkin orang ini tidak dikasih tahu, tidak mungkin, pasti dikasih tahu. Permasalahannya dia tidak membaca, tidak berilmu dalam menjalankan kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan flyer dari saya gitu, di grup WA grup. Wah, ketika orang itu gelisah, sedih, marah, itu tanda dari Allah bahwa tidak ada Allah dalam hatinya. Ini contoh. Harus menuntut ilmu. Ibadah apapun harus menuntut ilmu. Nah, insya Allah dalam waktu yang dekat ini mudah-mudahan saya sehat. Kita bikin webinar, insya Allah. Saya akan bikin webinar menjalani Ramadan dengan ilmu. Gimana Ramadan yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Sebetulnya tidak cukup sampai 5 kali pertemuan, tidak cukup. Nanti saya atur bagaimana supaya dengan kondisi kesehatan saya yang kurang kondusif, jujur saja, mudah-mudahan bisa, karena ini harus belajar dengan serius agar kita Ramadan ini mendapatkan pahala yang banyak, keberkahan dari Allah, dan meningkat amal ibadah kita jauh lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Harus menuntut ilmu. Bagi orang yang setelah Ramadan, harusnya dia tahu bagaimana, apakah dia diterima amal ibadahnya atau tidak. Mesti Allah ngasih tahu. Tapi kan tidak belajar, jadi tidak tahu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita sholat dari pagi, nanti zuhur, sholat, asar, sholat, maghrib, sholat. Apakah sholat saya diterima? Hanya Allah yang tahu, betul. Tapi sebetulnya Allah ngasih tahu, memberitahu kepada kita semua. Tapi karena Allah ngasih tahu dan kita tidak belajar, jadi kita tidak mau tahu. Itulah harus menuntut ilmu. Oke. Sekarang saya akan fokus satu-satu dulu tentang Ramadan. Ramadan, Bapak-Bapak Ibu, dari detik ini yuk kita belajar dan melatih diri kita. Insya Allah, saya akan bikin webinar tentang Tarhib Ramadan, menjalani bulan Ramadan dengan ilmu. Pertama, saya biar cepat saja masuk hadis yang saya akan bahas. Bagaimana persiapan bulan suci Ramadan. Ya, kita akan lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi gini, saya kasih analogi. Nanti analogi ini saya akan ulang-ulang ketika dalam seminar, webinar Ramadan. Jadi sebelum Ramadan saya akan gelar itu. Saya kasih analogi yang sederhana. Kalau kita tanding bola, Bapak Ibu. Tanding bola, kita main bola, bertanding. Tidak mungkin kita setelah peluit ditiuprit, baru kita belajar main bola, mengatur strategi. Padahal sudah di tengah lapangan dan sudah mulai. Tidak mungkin. Jadi kita harus mengetahui cara main bola sebelum tanding bola. Kalau orang Betawi bilang ngadu bola. Jadi sebelum kita tanding bola, kita tahu main bola dan cara main bola dan melatih berkali-kali. Rasulullah SAW, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Kalau saya analogikan, pemain bola yang jago aja dia butuh latihan sebelum tanding. Ya, dia latihan sebelum tanding. Orang yang paling hebat dalam beribadah, Nabi pun latihan sebelum Ramadan. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Ya. Sebelum Ramadan ada bulan namanya Sya'ban. Sebelum Sya'ban ada namanya bulan Rajab. Ini yang harus kita pahami. Jadi saya akan buka hadis kepada Bapak-Bapak untuk terbuka semua. Nanti akan saya translate ya, pelan-pelan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Rasulullah SAW bagaimana
beliau membaca, mengajarkan kita semua. Ternyata ini penting sekali, tolong diingatkan kepada anak-anak kita. Yuk kita belajar. Nanti ini saya akan terangkan lebih dalam lagi ketika webinar insya Allah. Nah, dari hari ini saya tidak bisa berpanjang lebar, yang penting saya membacakan hadis sebentar saja. Ya. Ustaz Jumal, halo Ustaz Jumal. Sudah kelihatan belum Ustaz Jumal? Ustaz Jumal nggak ada ya? Ya, kelihatan. Sebentar, semoga Allah SWT. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat ini Syam Aksar Sya'ban, yaitu ini hadis-hadis Rasulullah SAW H-1, bukan hari tapi bulan, B-1 ke 1 bulan sebelum Ramadan, namanya bulan Sya'ban, namanya bulan Sya'ban. Saya baca ini, ininya kelihatan dah ya, tangan saya apa seperti ini ya. Tanda artinya tangannya kelihatan. Tangannya kelihatan ya. Jam akhir Sya'ban. Rasulullah paling banyak berpuasa bulan Sya'ban ini. 1 bulan sebelum Ramadan namanya bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW yasumu akhir Sya'ban. Rasulullah SAW dulu paling banyak berpuasa sunnah adalah paling terbanyak adalah bulan Sya'ban. Qalat Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyam syahr qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aitu fi syahr akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahu Bukhari dan Muslim. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa paling banyak puasa sunnah, yaitu kecuali bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor sekian. Dari Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Usama mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahr min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku nggak pernah melihat engkau ya Rasulullah puasa yang paling banyak berpuasa di antara bulan-bulan kecuali bulan Sya'ban paling banyak berpuasa. Apa kata-kata Rasulullah? Betul. Dzalika syahrun yaghfulu an-nas anhu baina Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa habba ila yurfa 'amali wa ana shaim. Benar, itu adalah bulan yang mana manusia banyak lupa, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Karena ini 2 bulan antara Rajab dan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan itulah bulan yang mana diangkat amal-amal, semua amal kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu Rabbul Alamin. Dan aku ingin sekali sangat mencintai apabila amalku naik ke langit dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nomor sekian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini nih contoh. Wa takhsis shaum nisfu Sya'ban minhu dhannan anna lahu fadilah ala ghairi mimma lam yati. Jadi jangan memahami Sya'ban hanya nisfu Sya'ban saja, karena kalau bicara nisfu Sya'ban memang tidak ada dalilnya. Nisfu Sya'ban doang dalam arti puasa nisfu Sya'ban. Tapi kalau puasa yang Sya'ban itu 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 1, 2, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, ini kita dianjurkan berpuasa sebanyak-banyak. Sebelum Sya'ban bulan apa? Bulan Rajab. Nah, kita lihat lagi hadis ini. Saya akan besarkan lagi. Shaum syahrul hurum. Shaum ashhurul hurum. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ada namanya ashhurul hurum. Ashhurul hurum ini bulan-bulan yang disucikan. Ashhurul hurum, bulan-bulan yang disucikan adalah Zulqa'dah, yaitu bulan 11. Wa Zulhijjah, bulan 12. Wal Muharram, bulan 1. Ini bulan 1 bukan Januari, ya. Bukan November, Desember, tidak. Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Perhatikan di sini, wa Rajab, perhatikan. Wa Rajab. Perhatikan, wa yustahabul ikthar minas siyam fiha. Lihat ini. Dan dimustahabkan, disunnahkan kita banyak-banyak memperbanyak puasa pada bulan-bulan ini. Subhanallah. Jadi kita puasa Rajab bukan bid'ah. Jadi dianjurkan kita banyak berpuasa. Fa'an rajul min Bahila, dari ada seorang laki-laki dari Bahila, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, anna rajul alladhi ji'tuka 'ama awwal.
Ya Rasulullah, aku orang yang pernah ketemu engkau dulu tahun lalu gitu, tahun awal. Faqal, ma ghayyarak? Rasulullah pangling, kok berubah ente? Gitu, kira-kira gitu lah. Apa yang menyebabkan kamu berubah? Faqad kunta hasanal hay'ah. Kamu dulu tuh bagus badan kamu, maksudnya gemuk gitu. Kok sekarang jadi kurus banget. Laki-laki itu mengatakan, qala ma akaltu ta'aman illa bilail. Aku nggak makan makanan kecuali pada malam hari. Jadi puasa terus. Mundu faraktuka, setelah aku berpisah dari engkau, dia semangat ibadahnya luar biasa. Kemudian dia berpuasa hampir setiap hari puasa. Jadi gitu badan. Faqala Rasulullah lima adzabta nafsak. Faqala Rasulullah mengatakan, kenapa lima adzabta nafsak? Kenapa engkau azab diri kamu sendiri? Nggak boleh gitu. Jadi kalau kita terus-menerus nggak boleh karena kita mengazab diri kita sendiri. Semakal, kemudian Rasulullah mengatakan, sumsyar sabar. Udah cukup puasa bulan kesabaran. Maksudnya puasa kesabaran adalah bulan Ramadan udah cukup, masa sebulan nggak cukup sih, kira-kira gitu lah. Cukuplah puasa. Wa yaman min kulli syahr, dan setiap bulan kamu puasa 1 hari aja cukup. Ini sebuah. Kalau Ramadan itu kan bulan 9 ya. Ramadan itu bulan 9. Jadi udah puasa bulan 9 aja. Gitu. Dan ataupun 1 hari setiap bulan 1 1 hari, bulan 2 1 hari, bulan 3 1 hari, bulan 4 1 hari, bulan 5 kira-kira seperti. Apa kata-kata anak laki-laki itu? Zidni, tambahin aku ya Rasulullah. Fa inni bi quwwah. Aku punya kekuatan ya Rasulullah, aku punya kuat. Oke, 2 hari kamu puasa. Faqala sum yaumain. Oke, kamu puasa 2 hari deh. Kalau zidni, tambahin ya Rasulullah, masih 2 hari. Saya masih kuat lah. Badan saya insya Allah kuat untuk puasa. Nah, lihat, perhatikan. Suminal hurum watruk. Suminal hurum watruk. Suminal hurum watruk. Faqala bi asba'ihi ats-tsalatsa. Fadammaha thumma arsalha. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Puasa di antara bulan-bulan hurum. Di antara bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Puasa habis itu udah lepas. Puasa habis itu lepas. Puasa habis itu sampai 3 kali Rasulullah sampai memegang jemarinya 3 gitu, menunjukkan 3. Habis itu udah selesai. Puasa habis. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, perhatikan di sini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Baihaqi. Sanadnya jayyid. Abu Dawud nomor 2428, Ibnu Majah nomor 1741, Ahmad jilid kelima nomor 28, Baihaqi dalam Al-Kubra jilid 4 halaman 290. Wa shaum Rajab laisa lahu fadl zaid ala ghairi min asy-syuhur. Diterangkan di sini puasa Rajab doang, tok Rajab. Memang tidak diterangkan ada keutamaan khusus di antara bulan-bulan yang lain. Illa annahu, tetapi perlu diingat bulan Rajab itulah min asyhurul hurum, di antara bulan-bulan yang sangat disucikan, diagungkan. Subhanallah. Walam yarid fi sunnah sahih anna lisyam fadilah bi khususiyah. Memang belum ada hadis sahih hanya Rajab tok saja yang dilakukan. Nah, ini ada, tapi Rajab itu kan bagian daripada bulan hurum. Ini penting. Nah, orang melihat di sini berarti mengatakan bidah, padahal tidak. Wan ma jaa fi hadhi mimma la yantahidu bil ihdith. Kalau ada orang mengkhususkan Rajab, enggak ada kekuatan di dalilnya, enggak ada. Qala Ibnu Hajar lam yarid fi fadli, tidak ada keutamaan khusus Rajab doang. Baik dalam berpuasanya ataupun khusus malam Rajab, tidak ada khususan di sini. Tapi yang perlu diingat, illa annahu min al-ashhurul hurum, tapi dia adalah bulan-bulan hurum. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita yang punya kekuatan, jangan yang sakit ya. Saya belum bisa berpuasa sekarang. Karena 1 hari mungkin ada berapa pil yang harus saya minum. Nah, itu kalau bisa berpuasa, banyak beristighfar. Jadi pemahamannya harus kita buka. Rajab itu adalah ini bulan Ashhurul Hurum,
Asyurul Hurum adalah Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Rajab itu nempelnya begini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi nempel. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka itu nanti dalam webinar saya selalu ingatkan, ayo kita banyak puasa sekarang. Kalau bisa tiap hari, tiap hari. Ya. Kenapa? Supaya kita melatih diri kita puasa yang baik. Belajar puasa itu setiap saat sampai kita wafat masih belajar. Saya masih belajar sabar, saya masih belajar sholat, saya masih belajar puasa, saya begitu. Masih belajar, ya sampai mati pun kita masih belajar. Karena merasa kurang, merasa bodoh, dan terus kita haus akan ilmu. Jangan sampai kita haus akan kehormatan, merasa paling hebat, paling jago, paling pinter, paling soleh, tidak boleh. Kita merasa kurang ilmu belajar lagi. Oh ternyata ada dalilnya Ustaz kalau kita puasa bulan Rajab. Kalau Rajabnya saja tidak ada. Tapi Rajab itu bagian daripada bulan-bulan yang disucikan, yang diagungkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan ini dianjurkan banyak berpuasa. Tadi yustahabul al-iktsar as-siyamu fiha. Dianjurkan kita banyak berpuasa di dalamnya. Tadi kita sudah membacakan. Maka itu, yuk sekarang kita mumpung ada waktu. Mumpung masih 11 nih. 11 Rajab sekarang. 11 Rajab ini tolong kita mulai. Yang masih punya kekuatan, ayo puasa, besok udah nggak terikat dengan Senin Kamis lagi. Iya. Tentu hak istri suami juga dikasih. Hak badan dikasih. Anda dalam keadaan Ramadan yang wajib aja, kalau dalam sakit tidak boleh puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda dalam keadaan sakit atau musafir, sudah nanti puasa ntar aja. Itu namanya qada. Maka boleh kita diqada itu dalam keadaan Ramadan. Apalagi yang sunnah, tidak usah lah. Tidak usah puasa dulu. Nol kali 1 sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 1000 sama dengan 0. Saya belum masuk dalam hadis-hadis yang banyak. Mudah-mudahan ada waktu saya mau khusus belajar khusus fokus tentang puasa Ramadan, tentang puasa. Jika kita berpuasa kualitas. Kalau puasanya tidak berkualitas, 0 nilainya. Kemudian datanglah Ramadan, yang mana ibadah, semua ibadah dilipat kali gandakan. Ila sab'atu mi'at sampai 700 kali lipat dilipat kali gandakan. Tapi kualitas puasa kita jelek. Bahkan 0, mungkin min. Terus dikalikan 700 kali lipat. Itu tetap 0. Nah, kita enggak tahu. Mungkin saya puasa masih marah-marah kepada anak saya, istri saya, teman saya, kerabat saya, teman kantor saya. Ketika saya berbuka puasa, ya Allah, banyak salah hari ini. Mungkin saya tak berpuasa, tapi saya berburuk sama. Duh, nggak ada hujan-hujan. Jemuran tidak kering. Hati dan pikiran saya tidak berpuasa. Ya Allah, pas buka puasa tadi, saya berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kata-kata Imam Syarawi yang membuat saya menangis. Dan kata-kata itu adalah kata-kata dia akan menangis. Ini di luar ini semua, Bapak-Bapak. Kalaulah orang sudah mengetahui dan menghadap Allah Azza wa Jalla, dan dia diberitahukan nanti di akhirat lagi. Orang tahu betapa lembaran hidupnya penuh dengan kepahitan, dan ternyata di situ ada hikmah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan menangis, kenapa dulu aku mencaci maki keputusan Allah. Ternyata Allah sayang sekali dengan aku. Jadi kepahitan di muka bumi ini, Masya Allah. Ada hal yang luar biasa karena Allah Maha sayang kepada kita orang-orang beriman. Kalau orang tahu gitu kan, dia akan malu sendiri, kenapa dulu aku mencaci maki keputusan Allah. Karena lembaran hidup aku pahit, kenapa aku caci maki keputusan Allah. Ternyata ini adalah hikmah yang besar. Nah ini yang banyak orang tidak tahu. Oke, kita berpuasa tapi mencaci maki keputusan Allah.
Ya Allah, tadi pagi saya puasa, kenapa mencaci maki? Putusan Allah gara-gara nggak hujan, nggak ada kering, pakaian nggak kering ya Allah. Ya Allah, tadi saya siang hari puasa, mata saya tidak jaga ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi butuh latihan puasa. Sampai puasa satu perhatian tuh makin banyak latihan, apalagi bulan Syaban. Anda mau puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan. Itu tadi hadisnya. Dan jangan isu bid'ah, jangan baca. Puasa Rajab ada dalilnya Ustaz. Rajab sendiri memang tidak ada, tapi dengan Asyurul Hurum. Perawi hadisnya tadi saya sudah bacakan. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, hadis sudah saya bacakan. Maka saya baca supaya lebih, memang ada dasar dalilnya. Maka kita butuh membaca, jangan katanya. Jadi kita belajar puasa Rajab, puasa lagi, puasa terus sebaik mungkin. Beribadah sebaik mungkin. Sehingga kita semakin baik, kualitas yang tinggi, datanglah bulan Ramadan, kemudian dilipat kali gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah bisa berpuasa, hati kita, pikiran kita, mata kita, lidah kita. Allah. Sekarang kita mulai latihan. Insya Allah saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saya rasa ini saja dulu. Saya serahkan kepada Ustaz, cuma mudah-mudahan tidak ada banyak pertanyaan. Terima kasih. Saya serahkan, mudah-mudahan hadis-hadis tadi memberikan semangat kita dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua deh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk. Silakan. Suara saya jelas nggak, Ustaz? Jelas. Yang pertama dari Pak Puryanto. Beliau minta penjelasan rinci tentang persiapan proses pelaksanaan penilaian atau monitoring, kemudian doa dan zikir selama bulan Ramadan. Ini minta dikirim di grup, tapi insya Allah nanti akan dibuatkan webinar khusus oleh Ustaz Arifin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz izin bertanya, apabila sholat tahajud di sepertiga malam, mana yang terbaik dari yang baik? Apakah rakaatnya 4-4-3 atau 2-2-2-2-3? Syukran Ustaz. Yang pertama nanti saya akan terangkan di webinar insya Allah. Hari ini nggak mungkin saya terangkan. Yang kedua, Anda boleh 2-2, boleh 4-4, mana yang enak. Kalau enaknya 2-2 ya silakan 2-2. Kalau bisa 4 semua ada dasar hadisnya. Bahkan dari Aisyah semua dasar hadisnya ada. Gitu. Jadi silakan mana yang cocok buat Anda. Kalau Bapak Ibu cocok, saya enaknya 2-2. Ya sudah 2-2. Saya pribadi 2 salam. Kenapa dengan antara sholat dan sholat saya bisa berdoa. Coba yang beristighfar, 2 lagi kita sholat dan bisa dan seterusnya. Nah, kalau Anda mau ada hajat juga bisa niatkan sholat hajat sekalian sholat tahajud. Kalau Anda mau memilih sesuatu juga boleh. Saya 2 rakaat salam sekalian tahajud sekalian istikharah. Istikharah itu bukan hanya untuk menikah. Anda mau beli tanah pun istikharah. Anda mau menentukan sesuatu, saya besok kemana ya gimana. Mau kerja di sini, mau resign atau tidak, itu istikharah. Istikharah itu buat yang mubah dan mubah. Tidak boleh istikharah itu buat yang haram. Ya. Ini saya boleh makan babi nggak ya? Istikharah nggak perlu. Yang haram tidak boleh diistikharahin. Jadi bisa 2 salam dengan 2 niatan, dengan niatan sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sekalian tahajudnya. Sekalian istikharahnya juga boleh. Setelah itu Anda berdoa. Kalau Anda mau 4 boleh semua yang baik. Allah alam. Yang penting bagaimana melatih kekhusyuan. Ya, maka itu kita latih dari sekarang bulan Rajab, nanti akhir Rajab namanya ada istilah Isra Mi'raj. Nah, kita merefresh. Apa yang direfresh? Salat kita agar lebih baik lagi. Ya. Silakan ada yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apakah Allah memberi tanda-tanda kalau ibadah kita tidak diterima?
berupa apa Ustaz? Terima kasih. Kalau tidak diberikan tanda, sangat jahat sekali Allah dan itu mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah. Kita di PHK SP1, SP2, SP3 dikasih tahu. Di coach lagi dipanggil, kamu nggak boleh gini, harus begini, coba kamu dilatih. Itu maha baik Allah. Nah, maha baik manusia aja baik, gimana Allah yang maha baik? Pasti dikasih tahu. Nggak mungkin nggak dikasih tahu. Nah, ini nanti saya akan terangkan. Maka apa esensi daripada salat at-tarawih? Gitu. John filosofinya. Rohaya ruh itu rileks santai. Al-istirahat saya jadikan, saya minta supaya tubuh saya rileks santai. Jadilah bahasa ini saya istirahat, istirahat. Nah, rileks itulah, maka sholat santai, rileks. Nah, menikmati, bersenang-senang. Itu namanya sholat bersenang-senang, namanya tarawih. Kenapa? Supaya hati kita mendapatkan kenikmatan, kedekatan dengan Allah pelan-pelan. Realitanya di mana-mana di masjid-masjid ketika nanti Ramadan cepatnya luar biasa. Orang ngejar target selesai, sama witir selesai. Kita usahakan kejar hati, ketenangan hati. Kita bersenang-senang. Kalau saya ngopi-ngopi, senang makan, ya pelan-pelan. Kita nggak cepat-cepat aja. Kalau saya menikmati makan, pelan-pelan, ya enak banget menikmati. Jadi pelan-pelan. Kenapa? Karena membentuk jiwa mutmainnah. Maka itu ya butuh ilmu. Ya. Jangan sampai tarawih tidak punya ilmu tarawih. Puasa tidak punya ilmu puasanya. Apalagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran itu menjadikan Ramadan itu mulia. Nah, kita Bapak-Bapak Ibu, maaf sekalian, saya mencintai Bapak-Bapak Ibu, semua saya cintai. Yang belum bisa baca Quran, yuk belajar Quran. Jangan sampai kita masuk Ramadan belum bisa baca Quran. Walaupun terbata-bata, ayo belajar. Setiap hari kita berikan fasilitasnya. Ya, mohon maaf ini saya banyak absen Pak Bu Nawan. Mohon maaf nih. Grupnya saya cuma saya mohon maaf karena memang kemarin memang saya kagak bisa ngajar. Mudah-mudahan ke depan saya lebih bisa mengajar lagi. Setiap hari kita ada acara APB mengaji setiap hari. Yang dari nol juga bisa, nanti dihandle oleh ada Ibu Vivi gitu. Dari nol nanti kita bisa belajar sama, ayo belajar. Dan ini nggak pakai bayar, free of charge, gratis. Anda masuk gabung baca Al-Quran. Kadang-kala kita kalau nggak mengikat diri, akhirnya nggak baca. Karena mengikat diri, akhirnya yang terima, akhir baca. Nah, itulah setup lingkungan. Kita butuh men-set up lingkungan. Ya, jadi butuh ilmu semua, sholat tarawih butuh ilmu, semua butuh ilmu. Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang lain, Ustaz? Pertanyaan selanjutnya, Ustaz mohon penjelasan bagaimana agama memposisikan budaya yang dijalankan masyarakat. Agama dari Allah. Ya, tangan saya ini bumi. Nah, jadi diturunkan, kita menerapkan hukum-hukum Allah. Budaya yang ada selama budaya itu tidak benturan, gabung. Bahkan diakui budaya itu. Al-urf itu, urf kebiasaan budaya itu diakui selama tidak benturan. Al-ada muhakkam. Urf kebiasaan itu bisa menjadi penentuan hukum. Oh iya, bisa. Kita dianjurkan berpuasa sekitar Syawal, 6 hari puasa. Syawal. Mulai dari tanggal 2 Syawal sudah dibolehkan puasa. Tapi karena budaya kita bersilaturahim, kalau Anda puasa tanggal 2 silaturahim kepada orang lain, Anda menjadi tamu, orang ngasih makan, Anda mengatakan saya puasa Syawal, itu tidak baik. Jadi masih bisa jadi makruh. Hormatilah tuan rumah Anda makan. Nanti puasa Syawalnya kapan? Nanti setelah kalau Anda tidak bertamu dan ketika ada kedatangan tamu juga begitu. Budaya kita seperti ini. Kecuali Anda tidak bersilaturahim karena COVID, karena apa? Akhirnya Anda saya puasa mulai 2 Syawal. Jadi budaya itu diakui oleh Islam. Tapi bukan berarti kita Islam Nusantara. Dari Islam ya Islam.
Ini jangan sampai Islam Nusantara itu tidak ada. Itu ajaran agama baru. Islam ya Islam di mana-mana. Islam di mana? Mau di Afrika, di Kanada, di Amerika, di Cina, dimanapun sama Islam. Jangan dirubah-rubah. Nah, sekarang orang anti Arab dan seterusnya. Ini sebetulnya anti Islam. Cukuplah saudara, jangan sampai anti Islam sekarang. Nah, mudah-mudahan kita tidak terprovokasi dengan berita-berita yang sekarang ini, ya Allah. Nah, maka itu budaya yang ada selama itu tidak benturan. Tapi kalau benturan, ada sesajen. Sajen itu haram. Itu haram, tidak boleh. Yang mudah-mudahan kita bisa memilah mana budaya yang baik, mana budaya yang tidak baik. Allah. Ada lagi. Baik, selanjutnya izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar hati kita senantiasa ridho dalam menghadapi semua peristiwa hidup, sehingga kualitas puasa kita lebih baik? Saya akan merekam di webinar. Saya kasih ingat ibu ya, bapak atau ibu yang bertanya, gitu kan. Kita harus punya obsesi, harapan besar, cita-cita, hope and dreams. Itu harus akhirat, maka ringanlah semua. Nanti saya terangkan hadis ini. Kalau enggak, qala kam labithu fil ardh, ada di sini. Coba, yang ditanya ada di sini. Allah bertanya kepada orang-orang di akhirat, berapa tahun Anda di dunia dulu tinggal? Ada di sini. Kam labithu fil ardh, ada di sini. Ini surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 112, 113, 114, 115 dilihat. Qalu labithna yawm aw ba'da yawm. Ya Allah, kami di dunia hanya paling top itu 1 hari atau sebagian hari, setengah hari, berarti hitungan jam. Oh, pertanyaannya tahun, jawabnya hari, paling 1 hari paling hebat. Enggak sampai setahun, sebagian hari, setengah hari kali hitungan jam. Maka itu obsesi kita akhirat sehingga dunia ini jadi kecil. Kalau obsesi Anda dunia, kalau saya marah ataupun apa, gelisah karena obsesi saya dunia. Ini harus belajar. Kalau enggak, apakah hati saya ada cahaya? Dikasih tahu, dikasih tahu. Hati saya gelap, dikasih tahu, dikasih tahu. Nanti habis Ramadan puasa saya diterima apa enggak? Itu urusan Allah. Tapi dikasih tanda enggak? Dikasih tanda, enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak dikasih tanda, kasih kejam sekali Allah, dan itu mustahil, sifat yang mustahil. Allah itu maha baik. Subhanallah, maha suci Allah, tidak ada setitik pun kesalahan bagi Allah. Karena itu kita butuh belajar, ya, butuh belajar. Mudah-mudahan, saya nggak tahu ini tanggal berapa, belum fix. Mudah-mudahan kita bisa percepat kajian ini 2 hari berturut-turut, Sabtu, Ahad, insya Allah. Sehingga yang kerja bisa ikutin seminarnya, insya Allah. Ya, ada lagi yang lain, Ustaz Cuma habis. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi disampaikan bahwa perbanyak puasa di bulan Rajab. Tapi apakah ada perintah pengkhususan puasa tertentu seperti yang banyak di-share? Misal puasa 3 hari di bulan Rajab, fadilahnya ABC. Puasa 7 hari, fadilahnya ABC, dan seterusnya. Udah. Mungkin yang bertanya ini terlambat datang, enggak apa-apa. Itu tidak ada yang khusus, enggak ada hadisnya. Tidak ada sama sekali yang di-share di grup itu, banyak hadis yang palsu. Jangan pakai itu. Tetapi di dalam hadis tentang al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang sangat disucikan, kita banyak disuruh berpuasa, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 2 bulan, bulan 11, bulan 12, ini disebut dengan Ashurul Hajj, dan dianjurkan juga banyak berpuasa. Ashurul Hajj itu apa? Ashurul Hajj itu apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini Al-Baqarah 197. Ini namanya bulan-bulan haji. Dianjurkan banyak berpuasa. Syawal aja dianjurkan 6 hari puasa.
Zulhijjah puasa Arafah, Anda mendapatkan bonus luar biasa, diampuni dosanya selama 2 tahun sebelum dan setelahnya. Zulqa'dah ini termasuk Asyurul Hajj dengan Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah termasuk Asyurul Hajj dan Asyurul Hurum. Dapat 2 predikat bulan-bulan haji dan bulan-bulan haram yang disucikan. Sementara bulan Asyurul Hurum, Syawal nggak masuk. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, Muharram itu Masya Allah. Dulu sebelum ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yang wajib puasa itu bulan Muharram. Namanya Asyura setiap tanggal 10. Statusnya adalah wajib. Tapi setelah ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, setelah diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, status Muharram jadi sunnah. Jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram plus Rajab juga dianjurkan. Maka itu kalau Rajab berdiri sendiri tidak ada, khusus tanggal sekian tidak ada. Tapi kita sekarang dianjurkan sebanyak-banyaknya beribadah, ya. Itu saya rasa jelas. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita berdoa buat yang sakit, termasuk saya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Mohon maaf Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi yang terakhir yang masuk. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf bertanya, lokasi orang munafik di kerak neraka, saya takut ya Ustaz. Jika seseorang rajin sholat, mengaji, belajar agama, tapi membenci ulama, katanya ulama itu agitatif, mengatakan Islam Nusantara itu kan persepsi masing-masing. Beliau tak menyalahkan. Beliau juga mengatakan tak ada kezaliman terjadi. Apakah itu sikap munafik? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali, jangan sampai kita ini melupakan Islam itu secara utuh. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara utuh, jangan setengah-setengah. Nah, Islam itu tidak ada Islam yang nama Islam Nusantara, itu tidak ada. Ini buatan baru. Terlepas berbeda pendapat, saya beda pendapat, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada yang setuju, nah apa-apa, kita keep smiling. Kenapa kita jadi ribut? Boleh-boleh saja. Kalau buat saya tidak ada namanya orang-orang istilahnya yang Islam Nusantara. Kalau Anda membenci ulama, waduh berat sekali. Ulama itu kekasih Allah. Jangan sampai kita benci. Nauzubillah, jangan sampai kita benci. Kalau benci ini repot. Kenapa? Karena ketika Anda membenci ulama, ini yang berbahaya sekali. Kenapa? Alasan apa Anda membenci ulama? Anda mengatakan ulama ini tidak baik, itu pendapat. Membenci asas dasar apa gitu. Ulama adalah waris Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Ulama adalah warasatul anbiya. Jadi kalau kita perhatikan redaksi Al-Quran, redaksi hadis, barang siapa yang memusuhi wali Allah, kekasih Allah, maka Anda perang dengan siapa? Dengan Allah. Nanti masuk Google aja, ya, tulis hadis wali Allah, ulama. Hadis tentang wali Allah. Man adani walian adantu bil harb. Aku umumkan bahwasanya aku berperang kepadanya. Bayangkan. Allah mengumumkan dia perang dengan orang yang membenci ulama. Nah sekarang kan definisi ulama yang mana? Gitu. Ini yang kadang-kala jadi masalah kita. Ulama yang mana? Nah, menurut saya ini bukan ulama. Itu kan kadang-kala beda. Menurut kamu ulama. Kan nggak ada predikat ulama itu siapa. Itu kan tidak. Saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ulama yang mana? Kalau saya pribadi, jangankan itu manusia biasa aja kita jauhi daripada kebencian. Apakah dia masuk orang munafik? Redaksi Al-Qurannya, innal munafiqina fit darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Innal munafiqin, semuanya orang-orang munafik fit darkil asfal, di level paling bawah, berarti di kerak api neraka. Ini redaksi surat An-Nisa
ayat 145. Surah An-Nisa itu surat yang keempat. Sungguhnya orang-orang munafik fit darkil asfal, paling bawah. Walan tajid lahum nafiran, dan engkau tidak akan mendapatkan orang-orang munafik itu penolong. Siapa orang munafik? Banyak redaksi Al-Quran hadisnya menjelaskan hal itu banyak. Contohnya ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'min. Jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian. Jadi kalau kita menjadikan, kalau Anda pro sana ya kita lakum dinikum waliyadin, kita beda pendapat. Nah ini gambar orang-orang munafik. Jadi kalau Anda membenci ulama, na'udzubillah, jangan sampai membenci orang biasa, jangan. Ngapain membenci? Buang kebencian. Maka itu saya selalu mengatakan, kan sudah saya share di grup, di WA grup ya. Ada flyer, Mas Jumal mungkin masih ingat ya, gambarnya orang yang begini. Kalau ada sedih, benci, gundah, gulana, itu kan karena ada kebencian. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan berjuang mati-matian agar kalian saling membenci, saling bermusuhan. Akan Anda dicampakkan dalam jurang permusuhan, kebencian, itu gerakan syaitan. Kita ini sedang berpecah belah. Ulama nggak usah dimusuhi. Jangan membenci orang biasa, jangan. Orang kafir aja nggak boleh kita benci. Kita punya konsep rahmatan lil alam. Ngapain ulama kita benci? Ya, jangan naudzubillah semua naudzubillah. Apakah saya orang munafik atau tidak? Lihat teks Al-Quran. Tinggal di Google zaman sekarang. Karakteristik orang munafik dalam Al-Quran. Salah satunya itu. Menjadikan pemimpin orang kafir menjadi pemimpin, itu karakteristik orang yang munafik. Allah alam. Ya. Mudah-mudahan kita mencintai ulama-ulama kita. Ya. Jangan sampai ada kebencian siapapun depan kita. Lihat, Bapak-bapak, apakah saya baik atau tidak? Lihat di depan saya siapapun depan saya, apalagi ulama. Siapapun, kalau kita merasa lebih hebat dari mereka, maka Anda tidak baik. Tapi kalau kita merasa jangan-jangan dia lebih hebat dari saya, lebih baik dari saya, berarti kita baik insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang soleh, anak keturunan kita jadi orang soleh, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, min ahli ta'atik wa awliyak, termasuk orang-orang yang taat dan termasuk orang-orang wali-wali Allah. Termasuk wali-wali Allah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wali Allah itu rahasia. Tidak mudah Anda mengatakan ini wali Allah. Saya sedih sekali ada orang yang mengatakan ini wali Allah, wali Allah. Hati-hati untuk melabel wali Allah. Ini urusan Allah Azza wa Jalla. Marilah Bapak-bapak Ibu kita doa, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada anak saya juga namanya Abi bin Arya, ini juga sakit. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Siapapun dari Bapak Ibu kita, keluarga kita, anak kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah bi asma'ikal husna kulliha ma'alimna minha wa ma lam na'lam bismikal 'azimil 'azam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulika nabiyina sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا أذهب البأس والشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya langsung pamit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.